Nama saya Khalid bin Zayed. Saya lahir di istana yang dindingnya dilapisi emas murni. Langit Dubai selalu biru sempurna, tanpa satu pun awan yang berani mengganggu. Saya mengendalikan miliaran dolar melalui ponsel di tangan kanan saya. Hidup saya adalah garis lurus. Jet pribadi, helikopter, mobil yang harganya setara sebuah pulau kecil. Tidak ada ruang untuk kekacauan. Hari itu saya mendarat di Jakarta. Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti pasar malam yang kelebihan kapasitas. Orang berlarian tanpa aturan. Suara klakson menembus kaca anti peluru Rolls-Royce saya. Saya memandang keluar jendela dan bergumam dalam hati. Negara ini benar-benar kacau. Saya datang untuk satu hal saja. Menandatangani kontrak pembangunan resor mewah di pantai Bali Utara. Nilainya 3,8 miliar dolar. Lawan bicara saya adalah seorang pengusaha lokal bernama Pak Budi. Dia mengenakan kemeja batik yang sedikit kusut. Senyumnya terlalu lebar, terlalu ramah. Saya tak suka orang yang terlalu ramah tanpa alasan. Kami bertemu di sebuah ruang rapat Hotel Bintang 5 di Sudirman. Kertas-kertas ditandatangani dalam waktu kurang dari 40 menit. Semuanya berjalan mulus. Terlalu mulus. Saya sudah siap naik jet kembali ke Dubai malam itu juga. Tapi kemudian Pak Budi berkata, "Halib, sebelum pulang, mari kita makan malam bersama. Saya ingin memperkenalkan Anda pada rendang yang asli." Saya hampir tertawa. Rendang? Makanan jalanan yang saya lihat di video YouTube, direbus berjam-jam oleh ibu-ibu di dapur sempit. Saya punya koki pribadi yang memasak foie gras dengan trafel hitam setiap malam. Saya menolak dengan sopan. "Terima kasih, Pak Budi. Saya harus segera kembali. Bisnis tidak menunggu." Dia mengangguk, tapi matanya menyimpan sesuatu. Saya mengerti, tapi kontrak ini masih perlu persetujuan akhir dari pemerintah daerah. Ada sedikit dokumen yang tertunda. Mungkin 2 minggu. 2 minggu. Saya merasakan urat di leher saya berdenyut. Saya tidak terbiasa menunggu. Apalagi di kota yang baunya campuran knalpot, gorengan, dan hujan. Malam itu hujan turun deras. Saya duduk di suite presidensial lantai 42. Jendela kaca besar memperlihatkan lampu kota yang berkedip-kedip seperti bintang jatuh yang kotor. Saya memesan steak Wagyu A5 dari room service. Dagingnya lembut, tapi rasanya hambar di lidah saya. Entah kenapa. Pagi berikutnya, sopir saya melaporkan mobil Bentley rusak parah karena banjir semalam. Jalan utama macet total. Saya terpaksa turun dan berjalan kaki menuju kantor notaris yang berjarak 2 km. Saya memakai sepatu kulit Italia seharga $8.000. Air genangan mencapai mata kaki. Saya mengumpat dalam bahasa Arab. Di tengah perjalanan, saya berhenti di bawah tenda kecil pinggir jalan. Seorang nenek tua duduk di belakang wajan besar. Asap mengepul harum, pedas, menggoda. Dia memandang saya dari atas ke bawah. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya cerah. "Mau coba rendang, Nak? Gratis, buat tamu dari jauh." Saya ingin menolak. Saya ingin berjalan pergi. Tapi perut saya tiba-tiba keroncongan. Steak semalam ternyata tidak cukup. Atau mungkin hujan membuat saya lelah. Saya duduk di kursi plastik merah yang goyah. Nenek itu menyendok rendang ke piring kecil. Daging sapi hitam legam, berminyak, dikelilingi bumbu kental. Saya mengambil sendok plastik. 1 suap. Pedas menyambar lidah. Rasa kunyit, serai, lengkuas, cabai, semuanya menyatu. Bukan pedas murahan, ini pedas yang dalam, yang lahir dari kesabaran berjam-jam. Dagingnya empuk sampai hampir meleleh. Saya menelan, lalu tanpa sadar mengambil suap kedua. Nenek itu tersenyum. "Enak ya?" Saya tidak menjawab. Mulut saya penuh. Tapi di dalam dada, sesuatu bergerak. Sesuatu kecil, hampir tidak terasa. Seperti retakan pertama pada kaca yang selama ini saya anggap tak bisa pecah.
Saya menatap mangkuk kosong di depan saya. Baru 3 menit lalu saya menganggap makanan ini rendah. Sekarang tangan saya gemetar ingin minta tambah. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa satu suap rendang pinggir jalan akan menjadi awal dari segalanya yang runtuh. Hujan masih deras 2 hari kemudian. Saya duduk di dalam suite yang sama. Layar laptop menunjukkan email dari Pak Budi. Maaf Khalid, proses izin lingkungan butuh waktu tambahan. Mungkin 10 hari lagi. 10 hari. Saya menutup laptop dengan keras. Suara hujan di jendela seperti tawa mengejek. Saya tidak bisa pulang. Jet pribadi saya sudah dijadwalkan untuk klien lain di London. Saya terjebak di sini. Di kota yang baunya tidak pernah hilang. Saya mencoba memesan makanan dari restoran Prancis terbaik di Jakarta. Escargot, coq au vin, crème brulee, semuanya datang tepat waktu. Semuanya sempurna. Tapi setelah 2 suap, saya meletakkan garpu. Rasa itu datar. Seperti makan kertas berlapis mentega. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bayangan mangkuk rendang nenek tua itu muncul lagi. Pedas yang membakar lidah. Hangat yang meresap ke tulang. Saya bangun, mandi air dingin, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak berhasil. Pagi harinya saya keluar lagi. Kali ini bukan karena mobil rusak. Saya berjalan sendiri. Tanpa sopir, tanpa pengawal. Hanya kemeja linen putih dan celana chino yang sudah saya beli di butik hotel. Saya ingin melihat apakah rendang itu benar-benar seistimewa yang saya ingat, atau hanya ilusi karena lapar dan lelah. Saya menemukan tenda yang sama. Nenek itu masih di sana. Namanya Bu Siti. Dia mengenali saya langsung. Anak Dubai kemarin ya? Mau tambah rendang? Saya mengangguk. Kali ini saya bayar. Dia tertawa kecil. Tidak usah banyak-banyak, nanti perutmu kaget. Saya duduk di kursi plastik yang sama. Kali ini saya perhatikan lebih teliti. Wajan besar di atas arang. Bumbu ditumbuk manual dengan cobek batu. Tidak ada blender mahal. Tidak ada oven listrik. Hanya tangan keriput yang bergerak lambat tapi pasti. Saya makan pelan. Setiap suap saya coba rasakan. Ada rasa asam dari asam kandis. Manis tipis dari kelapa sangrai. Pedas yang tidak langsung membakar, tapi merayap perlahan sampai ke dada. Saya menatap Bu Siti. Berapa jam masaknya? 8 jam, nak. Kadang 10 kalau api kecil. 8 jam untuk 1 panci rendang. Di Dubai, koki saya menghabiskan 8 menit untuk plating caviar. Saya tiba-tiba merasa malu. Bukan karena rendangnya enak, karena saya baru sadar betapa sedikitnya kesabaran yang saya miliki. Sore itu saya kembali ke hotel. Tapi sebelum masuk lift, saya berhenti di lobi. Ada seorang pemuda menjual sate ayam di trotoar depan hotel. Asap mengepul tebal. Bau kecap manis dan bawang goreng. Saya membeli 10 tusuk. Makan di pinggir jalan. Orang-orang memandang saya aneh. Seorang pria berpakaian rapi makan sate dengan tangan. Rasanya berbeda. Bukan hanya enak, ada cerita di setiap tusuknya. Pemuda itu bilang dia jualan sejak umur 15 tahun. Untuk biayai adik kuliah. Saya mendengar tanpa berkomentar, hanya mengangguk. Saat pulang, tangan saya masih bau asap dan kecap. Saya tidak langsung mencuci. Entah kenapa. Malam itu saya berdiri di balkon suite. Kota Jakarta berkilau di bawah. Lampu-lampu kecil seperti kunang-kunang yang tidak pernah tidur. Saya mengeluarkan sekantong kecil pasir dari saku. Pasir asli dari gurun Rub al-Khali. Saya selalu bawa sebagai pengingat rumah. Saya membukanya. Membiarkan angin malam menerbangkan sedikit demi sedikit. Pasir itu jatuh. Seperti air mata yang tidak pernah saya keluarkan. Saya tiba-tiba bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini saya pegang erat-erat? Uang? Kekuasaan?
Atau hanya ilusi bahwa semuanya harus sempurna? Retakan di dada saya melebar sedikit lagi. Bukan sakit, justru terasa lega. Seperti napas pertama setelah terlalu lama menahan. Saya tahu, ini baru permulaan. Masih ada banyak yang akan runtuh. Dan saya tidak yakin bisa menghentikannya. Saya mulai menghitung hari. Sudah 6 hari sejak saya seharusnya pulang. Setiap pagi saya bangun dengan perasaan aneh. Bukan marah lagi. Lebih seperti penasaran. Saya tidak mengakuinya pada siapapun. Bahkan pada diri sendiri. Hari itu saya memutuskan untuk tidak memesan mobil. Saya berjalan keluar hotel. Langit mendung tebal. Udara lembab menempel di kulit. Saya berjalan ke arah yang sama, ke tenda Bu Siti. Dia sudah menyiapkan porsi untuk saya, seolah tahu saya akan datang. Sudah 6 hari, Nak. Kamu suka rendangku ya? Saya tersenyum tipis. Pertama kalinya saya tersenyum di Jakarta. Saya duduk, makan pelan. Kali ini saya tanya lebih banyak. Bu, kenapa masak setiap hari? Tidak capek? Dia mengaduk wajan tanpa berhenti. Capek itu ada, Nak. Tapi kalau tidak masak, anak-anak di kampung tidak makan. Mereka datang sore nanti. Beli 1 porsi, kadang cuma bayar setengah. Saya diam. Di Dubai, saya punya yayasan amal. Saya transfer jutaan dolar setiap tahun. Tapi saya tidak pernah melihat wajah orang yang menerimanya. Semuanya melalui email dan laporan tahunan. Rapi, bersih, jauh. Bu Siti melanjutkan. Rendang ini bukan cuma makanan, ini cerita. Resep dari nenek buyutku, dari Sumatera Barat. Setiap rempah punya nama. Ada yang dari kebun sendiri, ada yang dibeli dari tetangga. Saya mendengar. Benar-benar mendengar, bukan sekedar sopan. Ada sesuatu di suaranya yang membuat dada saya sesak. Bukan karena pedas, karena kejujuran. Sore itu saya ikut ke pasar tradisional terdekat. Bu Siti membeli serai segar, daun kunyit, asam kandis kering. Dia menawar dengan pedagang. Tertawa, bercanda. Saya berdiri di belakang seperti anak kecil yang tersesat. Di salah satu sudut pasar ada seorang pria tua menjual rempah-rempah. Dia mengenali Bu Siti. Kak Siti, ini tamu dari mana? Dari Dubai. Dia suka rendangku. Pria tua itu tertawa lebar. Bagus, rempah kita ini juara dunia, Mas. Cengkeh, pala, kayu manis, semua dari sini. Orang Eropa dulu datang jauh-jauh cuma untuk ini. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya bertanya, kenapa saya tidak pernah tahu? Kenapa selama ini saya hanya melihat Indonesia dari laporan investasi? Sebagai pasar, sebagai lahan, bukan sebagai rumah bagi orang-orang seperti ini. Malamnya saya kembali ke hotel. Saya membuka laptop, mencari resep rendang asli. Baca artikel tentang sejarah rempah Indonesia. Baca tentang perdagangan rempah yang mengubah peta dunia. Saya baca sampai larut. Mata saya lelah. Tapi pikiran saya tidak berhenti. Saya mengeluarkan kantong pasir gurun lagi. Kali ini saya tidak membukanya. Saya hanya memegangnya erat. Pasir di dalam terasa dingin. Kosong. Seperti hidup saya selama ini. Saya berbaring di tempat tidur king size. Langit-langit kamar suite terasa terlalu tinggi, terlalu sunyi. Saya teringat suara Bu Siti tertawa di pasar. Suara pedagang menawar. Suara wajan mendesis. Semuanya hidup. Semuanya nyata. Retakan di dada saya sekarang sudah lebar. Saya bisa merasakan angin masuk. Dingin. Tapi menyegarkan. Saya tidak takut lagi. Justru ingin tahu seberapa dalam retakan ini akan membawa saya. Besok saya akan kembali. Bukan hanya untuk makan. Untuk mendengar lebih banyak. Untuk melihat lebih banyak. Untuk merasakan lebih banyak. Saya tahu, ini bukan lagi soal kontrak. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini saya hindari.
sesuatu bernama hidup. Saya mulai merasa Jakarta bukan lagi tempat asing. Ia seperti orang tua yang kasar di luar, tapi pelukannya hangat di dalam. Saya tidak lagi menghitung hari menunggu kontrak selesai. Saya menghitung hari sejak terakhir kali makan rendang Bu Siti. Pagi itu saya datang lebih awal. Bu Siti sudah mengaduk panci. Asap mengepul lebih tebal dari biasanya. "Bu, hari ini ada apa?" Dia tersenyum sambil menyeka keringat. "Hari ini rendang spesial, daging kerbau dari kampung halaman adikku. Lebih keras, tapi lebih dalam rasanya." Saya duduk, makan. Kali ini bukan hanya pedas dan gurih. Ada rasa tanah, rasa hujan, rasa perjuangan. Saya menatap Bu Siti. "Bu, pernah keluar negeri?" "Pernah sekali, ke Singapura, ikut anakku lomba masak. Tapi aku pulang cepat. Kota itu bersih sekali, tapi dingin. Tidak ada suara orang saling panggil seperti di sini." Saya diam. Dubai juga bersih. Terlalu bersih. Seperti museum yang tidak boleh disentuh. Sore harinya saya bertemu seseorang baru. Namanya Mas Andi. Dia penjual sate Madura di gang sempit dekat pasar. Gerobaknya kecil, tapi antreannya panjang. Saya berdiri di belakang. Orang-orang memandang saya, tapi tidak ada yang bertanya siapa saya. Mereka hanya menganggap saya lapar. Mas Andi membakar sate di atas arang. Api kecil, tapi stabil. Dia membalik tusuk demi tusuk. Tidak pernah terburu-buru. Saya memesan 20 tusuk. Makan sambil berdiri. Bumbu kacangnya kental. Manis pedas. Ada rasa bawang merah goreng yang renyah. Saya bertanya, "Mas, pernah ditawari buka cabang di mall?" Dia tertawa pelan. "Pernah, Mas. Tawaran besar. Tapi aku tolak." "Kenapa?" "Kalau di mall, aku harus pakai seragam, harus cepat, harus pakai gas, tidak boleh pakai arang lagi. Aku tidak mau. Sate ini enak karena arang, karena sabar nunggu api." Saya menatap api kecil di gerobaknya. Api itu hidup, seperti nafas. Saya tiba-tiba teringat oven listrik di dapur istana saya. Api yang terkendali. Api yang tidak pernah bergetar. Malam itu saya tidak kembali ke hotel langsung. Saya duduk di trotoar dekat Mas Andi. Dia memberi saya segelas teh manis panas. Gratis. "Kamu kelihatan capek, Mas." Saya minum. Manisnya terasa berbeda. Bukan manis gula rafinasi. Manis yang hangat. Manis yang punya cerita. Saya mulai membandingkan. Di Dubai, makan malam terbaik saya harganya ribuan dolar. Di sini, sate 10.000 rupiah. Tapi kenapa perut saya lebih kenyang? Kenapa dada saya lebih ringan? Saya pulang larut malam. Di suite, saya membuka jendela lebar-lebar. Suara klakson, suara orang berteriak, suara motor lewat. Semua masuk. Saya tidak menutupnya. Saya membiarkan. Saya mengambil kantong pasir gurun. Kali ini saya menuang sedikit ke telapak tangan. Pasir itu mengalir. Tidak bisa saya pegang. Selama ini saya pikir saya mengendalikan gurun. Ternyata gurun yang mengendalikan saya. Membuat saya takut kekacauan. Membuat saya takut kehilangan. Saya membiarkan pasir jatuh ke lantai marmer. Butir-butir kecil bertebaran. Saya tidak menyapu. Saya membiarkannya. Seperti membiarkan retakan di dada saya melebar lebih dalam. Retakan itu tidak lagi menyakitkan. Ia mulai terasa seperti pintu. Pintu yang selama ini terkunci rapat. Sekarang mulai terbuka sedikit. Dan dari celah itu, angin Jakarta masuk. Bau gorengan, bau hujan, bau manusia. Saya tahu, ini bukan lagi huangmang, ini sudah menjadi kerinduan. Kerinduan pada sesuatu yang saya tidak tahu namanya.
tapi rasanya begitu nyata. Besok saya akan pergi lebih jauh. Bukan ke mall, bukan ke restoran bintang 5. Ke tempat yang lebih dalam. Ke tempat di mana rendang dan sate lahir. Ke tempat di mana orang Indonesia menyimpan jiwa mereka. Saya siap. Atau setidaknya saya berpura-pura siap. Saya mulai merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Setiap pagi bangun, cermin suite hotel menunjukkan wajah yang sama. Tapi matanya berbeda. Lebih lelah. Lebih lapar. Bukan lapar perut. Lapar akan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Hari itu saya pergi lebih jauh. Naik ojek online ke pinggiran Jakarta. Ke daerah yang namanya sulit saya ucapkan. Kampung yang jalanannya sempit, atap seng berkarat, anak-anak berlarian tanpa sepatu. Saya turun dari motor. Sepatu kulit saya terasa salah di sini. Tapi saya tidak mundur. Bu Siti sudah memberi alamat. Kamu mau tahu dari mana rendang ini lahir? Pergi ke sana. Cari Mbok Rahmi. Dia yang ajari aku dulu. Saya menemukan rumah kecil Mbok Rahmi. Dinding bambu, lantai tanah dipadatkan. Di belakang rumah ada dapur terbuka. Api kayu menyala. Wanita tua berkerudung putih sedang mengaduk panci besar. Dia memandang saya tanpa terkejut. Anak Bu Siti ya? Masuk, Nak. Saya duduk di tikar pandan. Mbok Rahmi menyendok rendang ke piring seng. Tidak ada sendok plastik, hanya tangan. Saya makan dengan tangan. Pertama kalinya dalam hidup. Bumbu menempel di jari. Hangat. Hidup. Mbok Rahmi bicara pelan. Rendang ini resep Minang asli. Dulu nenekku masak untuk rombongan pejuang. Saat Belanda datang, makanan harus tahan lama. Harus kaya rasa, agar semangat tetap ada. Saya mendengar. Setiap kata seperti batu yang jatuh ke danau dada saya. Gelombang kecil demi kecil. Saya tanya, mengapa Mbok tidak jual resep ini mahal? Bisa jadi bisnis besar. Dia tertawa kecil. Bisnis besar itu bagus, Nak. Tapi kalau resep ini dijual, ia kehilangan jiwa. Ia jadi barang dagangan, bukan warisan. Saya diam. Di Dubai segalanya dijual. Nama, gambar, bahkan kenangan. Semuanya punya harga. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya duduk di teras rumah Mbok Rahmi. Anak-anak kampung datang. Mereka main bola dari kain bekas. Tertawa keras. Saya ikut bermain. Sepatu kulit saya kotor lumpur. Saya tidak peduli. Saat pulang, ojek menunggu. Saya naik. Angin malam menerpa wajah. Bau sampah bercampur bau masakan malam. Semua terasa indah. Entah kenapa. Keesokan harinya saya kembali ke hotel. Saya buka email. Ada pesan dari kantor di Dubai. Khalid, kapan kembali? Ada meeting penting dengan investor Qatar. Saya tidak balas. Saya matikan laptop. Saya duduk di sofa, menatap lantai. Ada butir pasir gurun yang masih tersisa dari kemarin. Saya ambil satu butir, memegangnya di antara jari. Ia kecil, rapuh, tapi indah. Saya tiba-tiba menangis. Tidak deras, hanya air mata 1-2 tetes. Jatuh ke lantai marmer, bercampur pasir. Saya tidak hapus. Saya biarkan. Retakan di dada saya sekarang sudah menjadi lubang. Bukan lubang yang kosong, lubang yang penuh angin, penuh suara, penuh rasa. Saya tahu, ini bukan lagi keraguan. Ini sudah menjadi kekaguman. Kekaguman pada orang-orang yang saya anggap kecil. Tapi mereka besar. Lebih besar dari gedung pencakar langit saya. Saya mulai mencatat di notes ponsel. Nama-nama, rasa-rasa, cerita-cerita. Saya tidak mau lupa. Saya tidak mau kembali menjadi orang yang dulu. Besok saya akan pergi lagi. Lebih dalam. Ke tempat yang lebih keras. Ke tempat di mana segalanya akan runtuh total. Ke tempat di mana saya harus memilih.
Tetap di gurun, atau belajar bernapas di hujan? Saya tidak takut lagi. Justru saya menanti. Menanti badai yang akan membersihkan saya. Saya tidak lagi menghitung waktu dengan jam. Saya menghitung dengan rasa. Setiap suap rendang, setiap tusuk sate, setiap cerita yang saya dengar, semuanya menambah berat di dada. Bukan berat yang membebani, berat yang membuat saya merasa utuh. Hari itu hujan deras lagi. Jakarta banjir kecil di mana-mana. Jalanan menjadi sungai coklat. Saya naik ojek, basah kuyup. Air hujan masuk ke mata, ke mulut. Saya tertawa sendiri di belakang motor. Pertama kalinya, saya tertawa karena basah. Saya tiba di sebuah warung kecil di pinggir kali. Nama warungnya sederhana, warung makan Bu Rini. Bu Rini sedang menggoreng tempe di depan tungku kayu. Asap mengepul, bercampur bau hujan. Dia memandang saya dari atas ke bawah. "Mas, dari mana? Kelihatan bukan orang sini." "Dari Dubai." Dia mengangguk seperti sudah biasa. "Duduk, Mas. Mau gado-gado atau nasi uduk?" Saya pesan gado-gado. Sayur mentah, tahu, tempe, lontong disiram bumbu kacang panas. Saya makan dengan tangan. Bumbu kacangnya kental, pedas manis. Ada rasa kacang tanah sangrai yang dalam. Ada rasa jeruk nipis segar. Ada rasa hidup yang sulit saya jelaskan. Bu Rini duduk di sebelah saya. Dia cerita sambil mengipas badan. "Dulu suamiku kerja di pabrik. Gaji pas-pasan. Aku buka warung ini supaya anak-anak bisa sekolah. Sekarang anak sulung sudah jadi guru. Anak kedua kuliah teknik." Saya mendengar, tanpa komentar. Hanya mengangguk. Di kepala saya muncul gambar istana saya. Pelayan berbaris. Mobil mewah berjajar. Tapi tidak ada cerita seperti ini. Tidak ada ibu yang bangun subuh untuk menggoreng tempe demi anak kuliah. Saya tanya pelan, "Bu, tidak pernah capek?" "Capek, Mas. Tapi capek yang enak. Karena tahu untuk apa." Saya menunduk. Mata saya panas. Bukan karena cabai. Karena kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang selama ini kosong. Malam itu saya tidak kembali ke hotel. Saya duduk di warung sampai tutup. Membantu Bu Rini angkat piring. Menyapu lantai. Membersihkan meja. Tangan saya kotor minyak dan saus kacang. Saya tidak cuci segera. Saya biarkan. Seperti membiarkan bekas Jakarta menempel di kulit. Saat pulang, hujan sudah reda. Langit gelap, tapi bintang-bintang kecil dari lampu jalanan terlihat jelas. Saya berjalan kaki. Sepatu saya hancur. Baju saya basah. Tapi langkah saya ringan. Di suite hotel, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya berubah. Kulit lebih gelap karena matahari. Mata lebih dalam. Saya mengeluarkan kantong pasir gurun. Kali ini saya buang semuanya ke lantai. Butir-butir kecil berhamburan. Seperti darah yang akhirnya mengalir setelah lama membeku. Saya berlutut. Mengumpulkan pasir itu dengan tangan. Tapi saya tidak bisa. Pasir selalu lolos. Saya tertawa kecil. Tertawa pada diri sendiri. Pada kebodohan saya selama ini. Tiba-tiba perut saya mual. Rasa panas naik ke dada. Saya lari ke kamar mandi. Muntah. Bukan karena makanan busuk. Karena terlalu banyak rasa yang masuk sekaligus. Pedas rendang, manis gado-gado, asap sate, cerita-cerita. Semuanya bertabrakan di dalam tubuh saya. Saya duduk di lantai kamar mandi. Tubuh gemetar, keringat dingin, demam ringan. Saya merasa lemah. Tapi bukan lemah yang buruk. Lemah yang membersihkan. Di kepala saya muncul mimpi. Saya berdiri di tengah gurun. Pasir menelan kaki saya. Saya berteriak, tapi tidak ada suara. Lalu tiba-tiba hujan turun. Hujan deras seperti di Jakarta. Pasir menjadi lumpur.
Lumpur menempel di tubuh. Saya tidak tenggelam. Saya justru bisa bernapas. Lebih lega dari sebelumnya. Saya terbangun. Tubuh masih lemah, tapi pikiran jernih. Saya tahu, ini adalah titik puncak. Semua yang saya anggap kuat selama ini runtuh. Gurun saya runtuh. Istana saya runtuh. Ego saya runtuh. Dan di reruntuhan itu, saya menemukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini saya cari tanpa tahu namanya. Rasa syukur. Syukur yang dalam. Syukur yang membuat tulang terasa hangat. Saya bangun, minum air putih, menatap kota di luar jendela. Jakarta masih kacau, masih berisik, masih basah. Tapi sekarang saya melihatnya berbeda. Bukan lagi kacau, melainkan hidup. Besok saya akan pergi lagi, bukan untuk makan. Untuk mengucapkan terima kasih. Untuk mendengar lebih dalam. Untuk belajar menjadi manusia. Retakan sudah menjadi lubang besar. Tapi lubang itu sekarang penuh cahaya. Cahaya dari Jakarta. Cahaya dari orang-orang yang saya temui. Cahaya yang tidak pernah saya lihat di gurun. Saya siap menghadapi apapun selanjutnya. Karena sekarang, saya tahu. Saya tidak lagi sendirian. Saya terbangun dengan tubuh masih lemah. Demam semalam meninggalkan rasa panas di tulang. Tapi pikiran saya jernih. Terlalu jernih. Seperti kaca yang baru dicuci setelah bertahun-tahun berdebu. Saya tidak lagi memesan room service. Saya turun ke lobi, keluar ke jalan. Langit pagi Jakarta abu-abu lembut. Bau kopi tubruk dari gerobak terdekat menyapa. Saya beli 1 gelas. Hitam pekat, manis gula aren. Saya minum pelan sambil berjalan. Tidak buru-buru. Saya kembali ke tenda Bu Siti. Dia sudah tahu saya sakit kemarin. Mas Khalid, istirahat dulu. Jangan makan pedas hari ini. Saya tersenyum. Bu, saya mau makan rendang lagi. Tapi setengah porsi saja. Dia menggeleng kepala sambil tertawa. Keras kepala ya anak Dubai ini. Dia menyendok rendang tanpa santan banyak. Lebih ringan, lebih lembut. Saya makan perlahan. Setiap suap terasa seperti pelukan. Saat saya selesai, Bu Siti duduk di sebelah. Mas, kenapa kamu masih di sini? Bukannya kontrak sudah selesai kemarin? Saya diam sejenak. Kontrak selesai, Bu. Tapi saya belum selesai. Dia memandang saya lama. Lalu mengangguk pelan. Kadang orang datang untuk bisnis. Pulang dengan hati baru. Saya menunduk. Air mata jatuh ke piring kosong. 1 tetes, 2 tetes. Saya tidak tahan lagi. Saya menangis. Bukan tangis keras, tangis diam. Tangis yang selama ini saya tahan di istana dingin. Bu Siti tidak bicara. Dia hanya letakkan tangan keriput di bahu saya. Hangat. Seperti ibu yang tidak pernah saya miliki waktu kecil. Ayah saya sibuk membangun kerajaan. Ibu saya sibuk menjaga nama baik. Tidak ada yang pernah menyentuh bahu saya seperti ini. Saya menangis lebih lama. Orang-orang lewat memandang. Tidak ada yang menghakimi. Mereka hanya lewat. Seperti biasa. Jakarta tidak pernah menghentikan langkahnya untuk menatap orang menangis. Setelah air mata berhenti, saya angkat kepala. Bu, terima kasih. Dia tersenyum tipis. Terima kasih itu untuk Tuhan, Nak. Aku cuma masak rendang. Saya tertawa kecil di antara isak. Tawa pertama yang benar-benar tulus. Sore itu saya pergi ke tepi Sungai Ciliwung. Airnya coklat keruh. Bau sampah dan lumpur. Tapi saya duduk di beton pinggir. Mengeluarkan kantong pasir gurun yang sudah hampir kosong. Saya menuang semuanya ke telapak tangan. Angin sore menerbangkan butir-butir terakhir. Saya tidak mengejar. Saya biarkan. Pasir jatuh ke air. Hilang.
Seperti ego saya selama ini. Hilang. Dan saya tidak kehilangan apa-apa. Justru saya mendapatkan segalanya. Saya menatap sungai. Air mengalir tanpa henti. Seperti hidup di Jakarta. Kacau, kotor, tapi terus bergerak. Terus hidup. Malam itu saya kembali ke hotel. Saya buka laptop untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Bukan untuk email bisnis. Untuk mencari tahu tentang petani rempah di Sumatera. Tentang nelayan di Sulawesi. Tentang pengrajin kopi di Jawa. Saya buat daftar. Nama-nama, desa-desa, orang-orang. Saya ingin membantu. Bukan dengan uang besar yang jatuh dari langit, tapi dengan cara yang mereka pahami, dengan memberi langsung, dengan memberi pasar, dengan membiarkan mereka tetap punya jiwa. Saya tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Tapi saya sudah tidak bisa kembali. Gurun tidak lagi memanggil saya. Jakarta yang memanggil. Dan saya mendengar. Saya tutup laptop, berdiri di balkon, kota berkilau di bawah. Lampu-lampu kecil seperti bintang yang jatuh dan memilih tinggal. Saya berbisik pada angin. Terima kasih Indonesia. Tidak ada yang mendengar. Tapi saya tahu. Kata itu sudah sampai. Saya duduk di balkon suite untuk terakhir kalinya. Langit Jakarta pagi ini cerah. Tidak ada awan tebal. Hanya biru pucat yang jarang muncul di kota ini. Saya memegang secangkir kopi tubruk yang saya beli dari pedagang keliling. Pahit, manis, hangat. Seperti hidup yang baru saya rasakan. Saya membuka ponsel. Email dari Dubai menumpuk. Pertanyaan, peringatan, permintaan pulang segera. Saya tidak membalas satupun. Saya hanya mengetik pesan singkat ke asisten saya. Perpanjang cuti. Tidak tahu sampai kapan. Saya matikan ponsel, letakkan di meja. Saya ingin diam sejenak. Hanya mendengar suara kota. Klakson, teriakan pedagang. Anak kecil tertawa di gang bawah. Semua suara itu sekarang terasa seperti lagu. Lagu yang dulu saya anggap bising. Saya turun ke jalan. Berjalan tanpa tujuan pasti. Kaki membawa saya ke tepi sungai Ciliwung lagi. Air masih keruh. Tapi hari ini saya tidak jijik. Saya duduk di beton yang sama. Menatap air mengalir. Lambat. Tapi pasti. Di kepala saya muncul gambar gurun. Pasir emas yang luas. Angin panas yang membakar. Dulu saya pikir itu keabadian. Sekarang saya tahu, itu hampa. Pasir tidak pernah berubah. Tidak pernah tumbuh. Tidak pernah menangis. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku. Di dalamnya ada foto lama. Foto saya kecil berdiri di depan istana. Senyum kaku, mata kosong. Saya menatap foto itu lama. Lalu saya robek perlahan. Potongan-potongan jatuh ke air. Hilang mengikuti arus. Air mata datang lagi. Kali ini tidak deras. Hanya mengalir pelan di pipi. Saya tidak hapus. Saya biarkan matahari mengeringkannya. Seperti membiarkan luka lama sembuh dengan sendirinya. Saya berdiri. Berjalan ke arah pasar. Ke tenda Bu Siti. Dia sedang mengemas panci. Sudah sore. Hari ini rendangnya habis lebih cepat. Bu, panggil saya pelan. Dia menoleh. Mas Khalid, mau tambah lagi? Saya menggeleng. Saya mau bilang terima kasih. Bukan hanya untuk rendang. Untuk semuanya. Dia diam sejenak. Lalu tersenyum. Terima kasih itu berat, Nak. Tapi aku terima. Saya memeluknya pelan. Tubuhnya kecil. Tapi hangatnya besar. Saya melepaskan pelukan. Mata kami bertemu. Tidak perlu kata lagi. Malam itu saya pergi ke sebuah kafe kecil di Kemang. Bukan kafe mewah,
Kafe sederhana dengan kursi kayu dan lampu gantung dari botol bekas. Saya duduk sendirian, memesan es teh manis. Di meja sebelah ada sekelompok pemuda. Mereka bicara tentang mimpi, tentang membangun usaha kecil, tentang membantu desa. Saya mendengar, tanpa ikut campur. Tapi hati saya ikut bergetar. Saya sadar, saya bukan lagi orang yang datang untuk mengambil. Saya ingin memberi, bukan memberi dari atas, memberi dari samping, seperti teman. Saya buka catatan di ponsel, daftar nama petani rempah, daftar desa kopi, daftar nelayan kecil. Saya tambah satu catatan baru, mulai dengan membeli langsung. Bantu mereka punya merek sendiri, bantu mereka jual ke dunia, tanpa mengambil jiwa mereka. Saya tekan simpan, lalu saya kirim email pertama ke tim investasi saya di Dubai. Batal semua proyek resor baru. Alihkan dana ke proyek kecil di Indonesia. Pertanian, rempah, komunitas. Detail menyusul. Saya tidak menunggu balasan. Saya tahu mereka akan kaget. Tapi saya tidak peduli. Ini bukan lagi keputusan bisnis. Ini keputusan hati. Saya keluar kafe. Malam Jakarta ramai. Lampu neon, suara musik dari warung. Saya berjalan di tengah keramaian. Tidak lagi merasa asing. Saya merasa pulang. Di suatu sudut jalan, saya berhenti. Ada seorang anak kecil menjual koran bekas. Saya beli satu lembar. Bukan karena butuh berita, karena ingin memberi. Saya beri dia uang lebih. Dia tersenyum lebar. "Makasih, Om." Saya tersenyum balik. Pertama kalinya saya disebut Om. Rasanya aneh, tapi enak. Saya terus berjalan. Angin malam membawa bau gorengan dan hujan yang akan datang. Saya tarik napas dalam. Napas pertama yang benar-benar bebas. Saya tahu, besok saya akan pulang ke Dubai. Tapi bukan pulang yang sama. Saya membawa Jakarta di dada. Di setiap detak jantung, di setiap napas. Gurun masih menunggu. Tapi sekarang saya tahu, gurun tidak lagi rumah. Rumah adalah tempat hati bergetar. Dan hati saya sekarang bergetar di sini. Saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Terminal bisnis terasa dingin. AC terlalu kuat. Suara pengumuman berulang-ulang. Saya memegang boarding pass ke Dubai. Tapi kaki saya berat, seperti terikat akar yang tumbuh semalam. Saya duduk di lounge. Di sekeliling saya orang-orang sibuk. Ponsel di tangan, kopi mahal di meja. Semuanya terlihat seperti hidup saya dulu. Rapi, terkendali, kosong. Saya membuka tas kecil. Di dalam ada satu botol kecil rendang kering yang Bu Siti berikan kemarin. "Dibawa pulang, Nak. Kalau kangen Jakarta, panaskan sedikit." Saya pegang botol itu. Hangat di telapak tangan. Seperti memegang sepotong kota ini. Ponsel bergetar. Pesan dari tim di Dubai. "Khalid, pesawat sudah siap. Investor menunggu besok pagi." Saya baca, lalu hapus. Tidak balas. Saya bangun. Berjalan ke gerbang keberangkatan. Langkah saya pelan. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu. Saya berhenti di depan toko kecil. Ada rak penuh rempah kemasan. Cengkeh, pala, kayu manis. Saya ambil satu bungkus kecil cengkeh. Bayar tunai. Masukkan ke saku. Di pesawat saya duduk di kursi jendela. Mesin mulai menderu. Pesawat lepas landas. Jakarta menyusut di bawah. Lampu-lampu kecil menjadi titik-titik. Seperti kunang-kunang yang mulai tidur. Saya menutup mata. Bayangan Bu Siti muncul. Mas Andi membalik sate. Mbok Rahmi mengaduk panci di dapur tanah. Bu Rini menggoreng tempe di tengah hujan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa satu orang dari gurun jauh telah berubah karena mereka.
Saya membuka mata. Langit di luar hitam pekat. Hanya lampu pesawat yang berkedip. Saya mengeluarkan botol rendang kecil. Membukanya pelan, aroma langsung keluar. Pedas, hangat, rumah. Air mata jatuh lagi. Kali ini saya tidak malu. Saya biarkan. Pramugari lewat. Dia tersenyum sopan. Saudara baik-baik saja? Saya mengangguk. Baik, lebih baik dari sebelumnya. Pesawat melaju stabil. Tapi hati saya tidak stabil. Ia bergetar. Bergetar karena sesuatu yang baru lahir di dalam. Sesuatu yang dulu tidak ada. Sesuatu bernama rasa syukur yang dalam. Syukur yang membuat dada terasa penuh. Saya teringat kata-kata Mbok Rahmi. Rempah ini bukan milik satu orang. Ia milik bumi, milik orang yang merawatnya. Saya sadar. Saya bukan lagi pemilik gurun. Saya hanyalah tamu di bumi ini. Tamu yang belajar banyak dari tuan rumah. Saya ambil pena dari kantong kursi. Tulis di belakang boarding pass yang sudah tidak berguna. Saya akan kembali. Bukan untuk mengambil, untuk memberi balik. Saya lipat kertas kecil itu, masukkan ke dompet. Dekat foto lama yang sudah saya robek. Tidak ada lagi foto istana. Hanya aroma rendang dan janji kecil. Pesawat mulai turun. Lampu Dubai muncul di kejauhan. Gedung-gedung tinggi berkilau. Seperti permata di pasir. Tapi sekarang saya tahu, permata itu dingin. Tidak punya cerita. Tidak punya jiwa. Saya tarik napas dalam. Napas terakhir di udara Indonesia untuk sementara. Lalu saya bisik pelan. Terima kasih. Kata itu kecil, tapi berat. Berat karena lahir dari hati yang sudah retak sepenuhnya. Dan sekarang, retakan itu menjadi jendela. Jendela yang membiarkan cahaya masuk. Cahaya dari Jakarta. Cahaya yang tidak pernah padam. Saya siap mendarat. Bukan sebagai Khalid bin Zayed yang dulu. Sebagai Khalid yang baru. Yang membawa Indonesia di setiap denyut nadi. Pesawat mendarat mulus di Dubai. Udara panas menyambut begitu pintu terbuka. Saya turun. Langkah pertama di tanah gurun terasa asing. Seperti pulang ke rumah orang lain. Mobil hitam sudah menunggu. Sopir membungkuk hormat. Saudara Khalid, selamat datang kembali. Saya mengangguk. Tidak banyak bicara. Di dalam mobil, AC dingin menusuk kulit. Saya memegang botol kecil rendang di saku. Aroma samar-samar masih ada. Seperti bisikan Jakarta yang ikut naik pesawat. Istana keluarga menyambut seperti biasa. Dinding marmer putih. Air mancur emas. Pelayan berbaris. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Ayah saya menunggu di ruang utama. Matanya tajam. Khalid, apa yang terjadi di Jakarta? Kamu membatalkan semua proyek besar. Saya menatapnya. Tidak lagi menunduk seperti dulu. Ayah, saya tidak membatalkan. Saya mengubah arah. Dia mengangkat alis. Mengubah arah? Kita bicara miliaran dolar. Saya tarik napas dalam. Lalu saya bicara tentang orang-orang yang masak rendang 8 jam setiap hari. Tentang anak yang kuliah karena ibunya jual sate di trotoar. Tentang rempah yang mengubah dunia, tapi petaninya masih hidup susah. Ayah diam. Wajahnya tidak berubah. Tapi saya tahu dia mendengar. Saya lanjut. Saya akan alihkan sebagian dana. Bukan untuk resort mewah. Untuk petani rempah di Sumatera. Untuk pengrajin kopi di Jawa. Untuk nelayan kecil di pulau-pulau. Kita beli langsung dari mereka. Bantu mereka punya merek. Bantu mereka masuk pasar dunia. Tanpa mengambil jiwa mereka. Ayah menatap lama. Lalu dia tersenyum tipis.
Pertama kalinya saya melihat senyum itu bukan karena untung besar. Kamu berubah, Khalid. Saya menggeleng pelan. Bukan berubah, baru mulai menjadi diri sendiri. Malam itu saya duduk di balkon istana. Langit Dubai penuh bintang buatan. Lampu gedung tinggi. Tidak ada suara klakson. Tidak ada bau gorengan. Hanya angin panas yang kering. Saya mengeluarkan botol rendang kecil, membukanya. Aroma langsung memenuhi udara. Saya panaskan sedikit di dapur pribadi. Makan sendirian. Sendok perak terasa dingin. Tapi rasa rendang tetap hangat. Pedas merayap ke dada. Seperti pelukan dari jauh. Saya menutup mata. Bayangan Bu Siti muncul. Mas Andi, Mbok Rahmi, Bu Rini. Mereka tidak tahu nama saya, tapi mereka sudah mengubah saya. Saya buka laptop, kirim email terakhir malam itu ke tim investasi. Mulai besok, proyek pertama, kerjasama dengan koperasi rempah di Padang. Dana awal $5 juta, bukan pinjaman. Investasi bersama. Saya tekan kirim, lalu tutup laptop. Berdiri di balkon lagi. Angin gurun menerpa wajah. Saya ambil segenggam pasir dari pot kecil di sudut. Pasir gurun. Saya buka telapak tangan. Biarkan angin membawanya pergi. Pasir jatuh. Tidak lagi saya pegang erat. Tidak lagi saya takut kehilangan. Karena sekarang saya tahu, yang benar-benar berharga tidak bisa dipegang. Ia hanya bisa dirasakan, dirawat, dibagikan. Saya tersenyum pada malam. Terima kasih, Indonesia. Kata itu kecil, tapi cukup. Cukup untuk mengisi lubang yang dulu kosong. Besok saya akan bekerja. Bukan lagi untuk menumpuk kekayaan. Untuk menumbuhkan sesuatu. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang punya rasa. Sesuatu yang punya cerita. Saya masuk ke kamar. Matikan lampu. Tidur datang cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidup. Tidur tanpa mimpi buruk. Hanya mimpi tentang hujan Jakarta. Tentang wajan mendesis. Tentang tangan keriput yang mengaduk rendang. Dan di ujung mimpi itu, ada satu kalimat yang tertinggal. Chat vấn chạy, nhưng giờ tôi biết để nó rơi tự do. Saya tersenyum dalam tidur, karena sekarang saya tahu, itu bukan akhir, itu awal. Awal yang sebenarnya. Awal yang sebenarnya.